Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, kalau saya berbincang dengan Bang Dula nih kayak bertemu dengan aktivis umur-umur 40-50 lah gitu ya. Selalu semangat Bang Dula. Masya Allah. Bang Ya, Dula ya, ya. ini Amin, amin. Ya, berita-berita tadi berseliweran ini. Ini mohon berikan pencerahan kepada pendengar ini. Masalah kinerja intelijen. Kok jadi nyelidikin partai politik? Ini kan ada undang-undang. Dan apakah kurang kerjaan gitu, tambah kerjaan, dan ini diungkap oleh Presiden. Belum lagi tentang KPK yang ada dissenting opinion gara-gara SOP dilanggar bertemu dengan terdakwa ya. Ini masalah di SDM. Kalau nggak salah masalah ini juga sedang diolah di mana di Polda DKI. Apa yang terjadi sebenarnya antara pimpinan KPK ketika terdakwa ini bertemu dengan seorang pejabat yang terkena masalah. Yang ketiga Bang, masalah kereta cepat. Ini kan sebentar lagi nih baru mau dimulai, walaupun sekarang ini sudah bikin percobaan, harusnya pun tidak boleh bikin percobaan di antara apakah ada masalah. Awal bulan kereta cepat akan langsir. Yang jadi masalah adalah ini akan lanjut lagi katanya ke Surabaya. Ke depan apakah bisa berlindung di balik kebijakan presiden kereta cepat ini tidak akan menjadi masalah. Walaupun Pak Jonan itu waktu peresmian ngacir dari lokasi. Ini kan luar biasa di Rut KAI zaman dulu ini yang membereskan kereta Indonesia yang kocar-kacir berpuluh tahun. Terakhir Bang Abdullah, tadi ada berita ya. ini sakit jiwa tuh nambah di tempat kita. Apalagi urusan bohong itu. Ini masalahnya kalau dulu Pak Wakil Gubernur bilang DKI awal itu 4-1 di Jakarta. Sekarang tuh sudah 1-1 yang potensi kesehatan mentalnya. Ini nanti kalau diperiksa ini kan ada data tentang kesehatan mental. Jadi nggak bisa ditahan kalau orang sakit jiwa kan. Apa yang terjadi Bang? Silakan Bang Abdullah ya Mahwa, nanti kami ingatkan lagi. Silakan dari yang mana Ya, awal dari kesehatan. Tafadhol Bang. baik. Ya. Terima kasih para pendengar Radio Rasil yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala pada Jumat pagi ini. Yang pertama soal apa yang pertama tadi? Intelijen. Intelijen. Intelijen, parpol. Ini. Ada lembaga berbagai lembaga. Barangkali presiden atau pejabat-pejabat negara itu lupa bahwa salah seorang presiden Amerika itu dilengserkan karena melakukan proses intelijen terhadap partai politik pada waktu pemilu di Pilpres di Amerika sekian belasan tahun yang lalu waktu Presiden Nixon. Nah itu dilengserkan karena melakukan proses intelijen, yaitu memata-matai partai politik atau kelompok yang lain. Fungsi intelijen itu adalah membantu negara, khususnya presiden dan kepala negara berkaitan dengan operasi bangsa asing, negara asing. Itulah tugas BIN, itulah tugas BAIS. Jadi bukan memata-matai warga negaranya. Kalau memata-matai warga negara itu, maka kemudian itu jelas melanggar konstitusi. Pasal 28 Undang-Undang 4 menetapkan bahwa masyarakat, organisasi, ormas, partai politik mempunyai hak untuk berkumpul, berserikat, mengemukakan pendapat. Jadi kalau misalnya ormas, partai politik atau yayasan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul, mengemukakan pendapat dan melakukan apa saja yang sesuai dengan ADRT-nya, kalau begitu, untuk apa negara ini merdeka sama dengan penjajah, sama dengan zaman Belanda dan seterusnya seperti itu. Nah, saya memang menganggap bahwa presiden ini tidak belajar ilmu negara, tidak belajar ilmu pemerintahan, tidak belajar undang-undang. Tapi kan beliau punya staf yang ada profesor, ada doktor, ada berbagai bidang seperti yang seharusnya itu memberikan input atau informasi yang benar.
biasanya dalam SOP kalau seseorang mau diangkat jadi dubes, itu ikut kursus di Kementerian Luar Negeri sekian bulan untuk bagaimana menjadi seorang dubes, yaitu menguasai persoalan Indonesia, menguasai persoalan hubungan internasional, dan menguasai kondisi negara di mana dia dijadikan sebagai dubes. Itu ada kursusnya seperti itu. Nah, seharusnya kalau untuk presiden, kalau ditakdirkan terpilih karena kecelakaan seperti itu, tapi kan kemudian artinya tidak layak jadi presiden, tapi terpilih jadi presiden karena money politik atau apa. Tapi kemudian orang istana itu punya kewajiban untuk memberikan bagaimana yang dikenal dengan protokoler. Nah, protokoler itu kan bagaimana masuk VIP di mana dan seterusnya, bla 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 seperti itu. Itu seharusnya seperti demikian. Atau bisa saja kemudian presiden ini menganggap dirinya tidak perlu mendapat informasi yang benar dari pakar-pakar hukum tata negara, pakar hukum ekonomi, pakar hukum segala macam jenis seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena akhirnya membuat masyarakat itu jadi frustrasi karena mereka tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa karena takut dimata-matai, takut di intelijen dan seterusnya. Yang tadinya hanya soal keluarga, tanya ormas, tapi sampai kemudian akhirnya mereka akan mengalami satu situasi yang disebut dengan apatis. Apatis ini berbahaya sekali. Jadi orde lama itu hancur, orde baru hancur itu karena masyarakat dibelenggu sedemikian rupa sehingga ketika seperti hujan, banjir, kemudian tidak ada saluran air, ya udah semua gedung sudah bangun akan dia labrak hancur seperti itu. Ini berbahaya sekali. Nah, ini nanti kemudian ada kaitannya dengan sakit jiwa tadi. Nah, saya waktu masih di Malaysia membaca satu hasil penelitian bahwa kondisi lalu lintas yang paling terburuk di Asia Tenggara itu di Bangkok, yang paling terburuk. Tapi angka orang sakit jiwa yang tertinggi di Asia Tenggara itu Jakarta. Itu masih tahun 90-an saya masih di Malaysia itu ada awal-awal 90-an. Rupanya saya pelajari kenapa seperti itu. Dan saya alami sendiri waktu saya masih di KPKPN sebelum KPK. Ada satu teman dulu waktu masih mahasiswa, dia pejabat BUMN, lapor harta kekayaannya, LKP-nya. Kemudian dia jumpa saya karena teman lama. Dia cerita bahwa sekali waktu dia dari kantor pulang ke Bogor itu di tol itu tiba-tiba kemudian dia merasa seperti pusing begitu, terus kemudian dia berhenti, tapi dia sempat SMS istrinya. Waktu itu belum ada WhatsApp, masih dia istrinya. Terus dia pingsan, jadi istrinya datang kemudian bisa tolong dia, kemudian bawa ke dokter. Lantas dokter mengatakan diagnosnya itu adalah stres seperti itu. Nah, jadi saya kemudian pelajari ketika saya baru kembali dari Malaysia ke Indonesia tahun 98, saya itu 6 bulan tidak berani bawa mobil di Jakarta. Saya di Malaysia bawa mobil, di Jakarta nggak berani. Tamu saya dari New Zealand juga pernah. Ini mobil kok motor kayak ayam nyasar gitu kiri kanan. Ya, lanjut Bang, luar biasa. Nah, jadi sekitar 6 bulan baru saya coba menyesuaikan diri seperti itu. Nah, rumusnya apa? Ternyata bahwa kalau di Malaysia, Singapura SOP mengambil SIM itu ketat sekali. Sehingga orang tahu bagaimana hak dan kewajibannya. Tapi kemudian ketika tiba-tiba ada yang nyelonong, sementara saya yang membawa mobil itu tahu itu hak saya, kemudian terjadilah eksiden. Kalau di Indonesia, khususnya Jakarta, tidak. Ambil SIM itu tidak perlu pakai ujian SOP segala macam, tapi kemudian orang Indonesia itu langsung mempunyai indera ke-6, indera ke-7 untuk kemudian tidak tabrakan, maka kemudian tahu seperti itu. Tapi akhirnya kan kondisinya mengakibatkan orang stres seperti itu. Nah, kalau kita lihat berita di medsos atau di TV setiap hari itu ada orang bunuh diri.
ada orang bunuh anaknya, ada orang Ibunya. bunuh tetangganya, Ibunya. dan kemudian luar biasa. Kemudian sudah itu kalau dibunuh dimutilasi, dibuang dan seterusnya. Ini kan kondisi yang sangat rawan di mana masyarakat itu dihinggapi oleh penyakit frustrasi karena mau makan tidak cukup makan, dapat kerja tapi kemudian tidak bisa leluasa dan seterusnya. Nah, sehingga dengan begitu maka akhirnya menjadi beban kepada masyarakat, beban kepada pemerintah sendiri. Contoh misalnya kita punya industri tembakau, kemudian rokok. Kemudian Majelis Ulama pernah mengeluarkan fatwa tidak boleh rokok segala macam. Nah, tapi kemudian Menteri Keuangan waktu itu, Sri Mulyani juga waktu masih SBY Menteri Keuangan, pemerintah perlu uang dari cukai rokok itu. Tapi Menteri Kesehatan waktu mengatakan bahwa biaya yang diperoleh negara pemasukan melalui rokok itu tidak sebanding dengan biaya pengobatan orang sakit karena rokok. Bahkan itu hampir 2 kali lipat. Jadi katakanlah pajaknya itu masuk 1 M, tapi biaya pengobatan itu 2 M untuk orang yang begitu. Nah, jadi ini yang kemudian dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhallazina amanu udhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'us syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuk dalam Islam secara totalitas, jangan parsial, jangan ikut langkah-langkah setan karena setan itu musuh kalian nyata. Jadi kita mempunyai sistem itu yang tidak komprehensif tapi parsial. Misalnya kita ambil pendidikan. Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pendidikan Nasional menetapkan tujuan pendidikan adalah melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa. Tapi kemudian di TV, tayangannya itu, sinetronnya itu, bagaimana menggalakkan pacaran anak-anak SD, SMP, kemudian ada aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi porno, aksi dan seterusnya. Jadi bertentangan. Yang di pendidikan menciptakan anak didik yang bertakwa, tapi di penerangan. Ini mungkin yang menyebabkan adanya gangguan jiwa tentang kebohongan yang berkali-kali gitu. Ngomong kemana, kelakuan kemana, mitomania mereka menyebutnya ini. Jadi apalagi tahun politik nih, para politisi kan kayak memproduksi kebohongan gitu. Apa yang terjadi? Apakah ini bagian dari itu pula atau bagaimana, Bang? Jadi dalam teori sosiologi itu disebutkan bahwa kalau di satu kampung orang baik, kemudian terus diberitahu bahwa dia pencuri, dia penjahat, maka kemudian akhirnya dia jadi penjahat betul orang itu. Jadi satu kampung itu menyebut penjahat. Nah, dia jadi orang baik, jadi penjahat betul. Ada cerita di mana dalam satu kampung kemudian perempuan itu diperkosa oleh tentara di satu negara yang militeris begitu. Terus kemudian akhirnya setelah mereka keluar, perempuan-perempuan itu setelah diperkosa itu, mereka lihat ada satu perempuan kemudian berjalan dengan membawa kepala laki-laki yang itu. Ternyata bahwa kemudian perempuan itu melawan dan kemudian membunuh itu yang memperkosa dia. Bahkan dia gantung kepalanya, dia bawa kepalanya. Lantas ibu-ibu di kampung itu lihat, wah, ini nanti kalau misalnya suami-suami kita tahu bahwa kita tidak melakukan perlawanan, nanti kita yang disalahkan. Akhirnya kemudian mereka bersepakat, mereka membunuh perempuan itu. Mereka membunuh perempuan. Supaya tidak ada saksi bahwa ada yang melawan. Jadi mereka mengatakan bahwa kami dipaksa apa segala macam. Nah, kondisi itu dalam sosiologi atau psikologi itu ada seperti begitu. Jadi ketika orang sudah pernah berbohong, terus kan kemudian akan lahir kebohongan baru tuh. Saya pernah bercanda sama ibu-ibu, maaf kalau pendengar ibu-ibu, biasanya suami itu jujur. Kemudian dia ditelepon sama istri, Pak, ini sudah jam 6 kok belum pulang. Oh, saya di rumah yang kedua. Kenapa di rumah kedua? Ini rumah pertama sama itu. Nah, akhirnya besok lagi ditanya, Pak, di mana Pak? Oh, lagi rapat. Padahal tidak rapat karena istri. Jadi kebohongan pertama melahirkan kebohongan kedua. Kebohongan kedua melahirkan ketiga dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi ketika pilpres, ketika pemilu, ketika pilkada dengan cara curang. Maka kemudian untuk bisa mempertahankan dia tetap jadi anggota DPR, DPRD, bupati, gubernur, wali presiden, membuat lagi peraturan-peraturan yang mempertahankan kecurangannya itu. Maka itulah lahir kemudian apa yang disebut dengan mata rantai frustrasi, mata rantai
psikis, mata rantai kekecewaan yang kemudian stres seperti itu. Itu persoalan, sehingga tidak ada pilihan lain, harus kita kembali kepada ajaran agama apapun tetap bagaimana harus berlaku jujur. Di KPK itu ada istilah jujur itu indah, jujur itu hebat, jujur itu hebat, atau ada istilah bisa small is beautiful, artinya bahwa mulai dari kecil itu indah, tapi besar-besar juga indah. Jadi jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur pada lingkungan dan seterusnya, seperti itu. Urusan KPK yang dissenting opinion juga ini menjadi masalah ketika salah satu pimpinan KPK, Johannes Tanak ini, sama Dewan Pengawas ini dibilang tidak masalah, tapi sama satu orang Dewan Pengawas ini dibilang ini masalah. Sebenarnya apa yang terjadi, Bang Dullah, pertemuan antara terdakwa SDM ini, Bang? Silakan, Bang. Dalam Undang-Undang KPK, baik Undang-Undang yang asli nomor 30 tahun 2002 maupun yang diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, pasal 36 itu mengatakan bahwa pimpinan KPK tidak boleh bertemu langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarga yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Bahkan dijelaskan keluarga itu tingkat 3 ke atas, tingkat 3 ke bawah, tingkat 3 ke kanan, tingkat 3 ke kiri. Jadi kalau ke atas itu bapak, kemudian kakek, ke bawah anak, cucu, sampai cicit. Itu tidak boleh berhubungan. Seperti itu. Ke kanan ya sepupu apa segala macam, abang ade, kemudian sepupu dan seterusnya. Nah, itu pasal 36. Pasal 37 mengatakan bahwa ketentuan terhadap pimpinan KPK itu juga berlaku bagi seluruh pegawai KPK. Jadi, dengan demikian asal namanya insan KPK tidak boleh berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarganya. Nah, sekarang di KPK itu kan 15 lantai. Bagaimana seorang tersangka, seorang terdakwa, yang sudah sedang ditahan itu kemudian naik ke lantai 15 ketemu dengan pimpinan KPK, bagaimana bisa? Padahal kalau di ruang pemeriksaan itu kan kalau tidak salah di lantai 3 di KPK gedung baru lantai 3. Kenapa dia bisa naik lantai 2? Lantai 2. Kenapa bisa sampai naik lantai 15 seperti itu? Kalau misalnya pimpinan itu mengatakan saya perlu ketemu dengan dia mau bicarakan soal kasus itu bagaimana sampai penanganan, itu tidak bisa. Karena kalau Undang-Undang nomor 30 2002 sebelum diamandemen, pimpinan KPK itu adalah penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut umum. Itu 3 itu melekat. Tapi undang-undang yang baru, maka kemudian pimpinan KPK bukan lagi penyidik, bukan penuntut umum, bukan penyelidik. Sehingga tidak bisa seorang pimpinan KPK bertemu dengan saksi, tersangka, atau calon saksi atau calon tersangka. Karena mereka bukan penyidik, mereka bukan penuntut umum, sehingga tidak bisa ketemu seperti itu. Nah, sehingga demikian itu jelas bahwa itu bertentangan. Nah, sekarang kalau Dewan Pengawas, ya ketuanya saya kenal, saya tahu ketika sama-sama di KPK, saya tahulah bagaimana sehingga apalagi diangkat oleh Presiden, maka kemudian terjadilah seperti itu. Sehingga ya saya respect kepada Ibu satu-satunya perempuan di Dewan Pengawas itu yang kemudian disentuh penen karena beliau mantan hakim. Iya, mantan hakim, hakim agung, Mahkamah Agung. Jadi mengerti betul tentang proses kecil seperti itu. Kalau yang lain kan bukan mantan hakim, jadi mereka tidak mengerti betul filosofi konflik of interest itu. Dan ini sangat berbahaya. Tapi saya bisa paham karena jangankan pimpinan atau anggota wakil ketuanya saya sudah melanggar kode etik berapa kali. Ya. Ketua KPK itu melanggar kode etik berapa kali. Jadi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau begitu, kalau misalnya anak buah ketua juga bisa begitu, naik helikopter, tidak dipecat apa sebagainya. Helikopter itu dibiayai oleh perusahaan A, B, C, D. Tidak apa-apa, kita juga bisa seperti itu. Nah, ini yang jadi problem serius bahwa
barangkali yang akan datang 2024 itu pemilihan pimpinan KPK itu betul-betul tidak lagi ditetapkan oleh DPR, tapi oleh satu lembaga independen yang dibentuk oleh universitas, oleh perguruan tinggi, oleh LSM yang betul-betul berintegritas, sehingga pimpinan KPK tidak seperti itu lagi. Masya Allah. Itu. Tambah cie boleh Bang, satu lagi Bang, tambah satu lagi Bang. Ini ada plesetan nih, negara kesat NKRI itu sekarang itu diplesetkan menjadi Negara Kesatuan Republik Investor katanya, karena urusan kereta cepat yang menjadi tergadainya APBN kita, tambah lagi rakyat tergadai karena dirempang dan berbagai kisah lainnya. Apa yang Bang Dula lihat ini? Saya ingat itu kereta cepat ini selalu dengan Pak Jonan, karena kalau dulu saya naik kereta itu wah luar biasa sesek-sesekan. Tapi dengan beliau satu ini beres itu di antara inisiatifnya. Apa yang Bang Dula lihat juga ketika beliau tidak mau hadir dalam peletakannya? Silakan Bang. Si Jonan ini kan belajar dari Singapura, belajar dari Malaysia, belajar dari Hong Kong, belajar dari Jepang. Bagaimana keteraturan transportasi, khususnya kereta api. Sehingga kemudian ketika beliau jadi Menteri Perhubungan, langsung menertibkan itu kereta api. Yang kedua, kenapa beliau menolak? Karena itu tidak visible. Visible ini Jakarta-Bandung. Saya kan biasa, karena punya anak di Bandung, itu naik travel saja, itu 2 jam. Travel 2 jam. Cuma bayar 100.000. Kalau naik kereta api Parahyangan itu juga kurang lebih 2 jam, maksimal 3 jam, cuma berapa 50.000 atau berapa ribu seperti itu. Ini sekarang kereta api cepat 250.000 atau 250.000. Nah, untuk Jakarta Bandung ngapain pakai kereta api cepat itu? Kalau misalnya Jakarta Surabaya masih bisa kita rasional lah, karena itu hampir 700 kilometer seperti. Nah, ini Jakarta Bandung kan cuma 200 kilo lebih, 200-an seperti itu. Pengalaman yang sudah ada di Palembang, MRT Palembang itu kosong. Biaya pengeluarannya, biaya servisnya, biaya maintenance-nya itu 2 kali lipat daripada pemasukan. Sehingga itu nanti kemudian bisa bangkrut. Salah satu pakar ekonomi, saya lupa lagi siapa namanya, itu mengatakan ini Jakarta Bandung ini bisa sampai hampir 100 tahun lebih. Faisal Basri. Baru kemudian Faisal Basri ya. 100 tahun lebih baru bisa kembali pemodalnya. Nah, 100 tahun lebih itu masih ada Indonesia atau enggak seperti itu. Nah, itu problem. Sehingga dengan demikian maka itu tidak layak. Nah, kemudian kenapa masih jadi persoalan? Karena kita sudah tahu berapa bulan lalu satu gerbong jatuh waktu belum itu di daerah mana itu, daerah Purwakarta atau seperti itu. Nah, itu. Jadi oleh karena itu maka jadi persoalan adalah bagaimana dilakukan satu program tidak memperhatikan dengan aspek planning, aspek feasibility study dan seterusnya. Begitu juga Rempang. Nah, Rempang ini kan pemerintah ini saya tidak mengerti. Mereka mengatakan bahwa untuk kepentingan negara. Dalam teori negara itu 3 unsurnya. Pertama rakyat, kedua wilayah, ketiga pemerintah. Jadi pemerintah cuma satu bagian daripada 3 persyaratan negara. Jadi kalau misalnya untuk kepentingan pemerintah baru satu, ada 2 objek yang lain, yaitu negara dan rakyat. Nah, negara itu dalam Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat menyatakan bahwa harus melindungi tumpah darah Indonesia. Jadi satu jengkal pun dalam teori militer, satu jengkal pun tidak boleh direbut oleh orang asing. Harus. Karena itu ditetapkan dalam Undang Dasar 45 Mukadimah alinea keempat. Jadi kalau misalnya ada tanah di Rempang itu diambil, nah itu melanggar konstitusi. Kedua, mereka itu sebelum ada Indonesia, mereka sudah di sana. Indonesia kan baru tahun 45. Nah, mereka sudah di sana. Sudah di sana dari tahun berapa? Apalagi itu Melayu. Melayu itu kan masuk abad ke-7 Miladia atau abad pertama Hijriah. Jadi mereka sudah di sana, sudah menempati itu. Dalam undang-undang perdata,
orang yang tinggal situ bertahun-tahun, berpuluh tahun, meski bukan punya dia, bisa menjadi milik dia. Kalau dia kelola, dia kelola dan seterusnya seperti itu dalam hukum perdata. Nah, apalagi hukum pidana dalam kaitan dengan apa yang disebut dengan teori ilmu negara tadi itu. Sehingga demikian itu maka pemerintah melanggar tumpah darah, kedua melanggar hak rakyat. Nah, kemudian kalau misalnya itu mereka melakukan untuk kepentingan pemerintah rakyat, negara, adakah yang disebut dengan feasibility study? Kapan mereka melakukan proses penelitiannya, tahun berapa, kapan, dan seterusnya. Nah, ini sama dengan IKN yang saya katakan sudah diresmikan, baru Jokowi ngomong dengan pengusaha Cina, saya tawarkan berapa ratus ribu hektar untuk 190 tahun. Loh, kok sudah dilantik, sudah diresmikan, baru cari investor. Padahal kan mestinya kan sebelum diresmikan sudah harus ada investor yang begini-begini sampai berapa puluh tahun. Jelas A, B, C, D-nya seperti itu. Nah, begini juga Rempang. Rempang itu adalah wilayah Melayu, tanah Melayu. Bahkan kemudian Sultan Bolkiah, Brunei sudah komentar sebagai sama-sama orang Melayu bahwa tidak boleh diambil alih Bolkiah nanti bisa campur tangan dan seterusnya. Nah, ini kan menyangkut harga diri daripada bangsa dan negara itu. Nah, oleh karena itu maka hanya kalau investor lantas dikatakan bahwa terima pajak, pajaknya berapa dan pajak itu masuk pada siapa? Sementara rakyat itu sekarang mereka sudah disuruh keluar, diusir, tapi belum ada tempat untuk mereka tinggal, ditempatkan tempat sementara. Ini kan suatu proses penjaliman dan seterusnya. Dan inilah yang kemudian hanya karena para oligarki, investor seperti itu mengakibatkan pemerintah salah kaprah, pemerintah menjadi linglung, pemerintah menjadi serakah, dan kemudian mengakibatkan sakit jiwa tadi. Jadi pemerintah, masyarakat sakit jiwa karena pemerintahnya juga sakit jiwa, anggota DPR sakit jiwa, dan kemudian tidak ada anggota DPR atau komisi DPR yang mencegah itu, dibiarkan saja. Mestinya anggota DPR, komisi terkait itu panggil menteri investasi, menteri dalam negeri, menteri keuangan untuk membicarakan kenapa bisa seperti begitu. Dan kemudian yang terakhir adalah melakukan hak tanya kepada presiden. Nah, DPR harus menggunakan hak itu. Tapi seperti yang sering saya katakan, DPR sekarang itu menjadi kantor kedua presiden. Jadi bukan bukan menjadi lawan berpikir dari presiden, tapi menjadi humas dari presiden. Jadi itu mengakibatkan orang tambah stres seperti itu. Itu Mas. Iya. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Pesan terakhir Bang Dullah di bulan Maulid hari Jumat ini, apa buat pendengar radio untuk hidup lebih tenang lagi? Silakan Bang Dullah, siraman mendinginkan. Silakan Bang. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa yaqulu katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada sebaik-baik teladan bagi mereka yang beriman kepada Allah, mempercayai datang hari akhirat, dan selalu menyebut nama Allah. Jadi Allah sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik teladan. Nah, persoalannya adalah bahwa kita hanya mengikuti atau tidak. Maka dengan Maulid Nabi, maka pertama adalah bagi para ibu-ibu yang sedang hamil, maka perhatikanlah, begitu kemudian Nabi lahir, bapak sudah meninggal sebelumnya itu, kemudian disusui, tidak cukup air susunya, disimpan di kampung, di desa. Kenapa Nabi disimpan di kampung, dipelihara di desa? Karena desa itu bersih udaranya, desa itu bersih budayanya, desa itu bersih perlakunya, desa itu bersih akhlak masyarakat. Kita di kampung diajarkan tentang bagaimana sopan santun, diajarkan bagaimana ngomong dengan bahasa yang baik, dan begitu kita datang ke kota berubah seperti itu. Jadi itu hakikat pertama dari bagaimana Nabi
dipelihara selama 2 tahun di kampung. Jadi para ibu-ibu belajar daripada Nabi bagaimana yang punya bayi atau sedang hamil, bagaimana melakukan hal seperti itu dengan cara makan makanan yang halal, minuman yang halal, kemudian membaca yang halal dan seterusnya, insya Allah akan lahir. Yang kedua, ketika sudah jadi kanak-kanak, bagaimana dididik agar supaya menjadi anak yang betul-betul terpelihara, sehingga ketika sunatullah, anak-anak suka main nonton apa segala macam pada usia 5, 6, 7 balita seperti itu, diajak oleh teman-temannya pergi nonton apa semacam, kalau kita sekarang dangdut begitu, itu, nah kemudian ikut karena masih anak-anak, tapi sampai di sana Allah tidurkan Nabi sehingga Nabi tidak menyaksikan itu. Nah, jadi artinya bahwa ibu-ibu yang punya anak-anak balita, bagaimana menjaga anak-anak daripada pengaruh lingkungan dan seterusnya, sehingga kemudian tidak terjadi penyimpangan. Dan yang kemudian yang ketiga, buat bapak-bapak, bagaimana Rasulullah itu mencintai istri-istrinya, mencintai anak-anaknya, mencintai cucu-cucunya, berkeluarga, sehingga meskipun sibuk dengan peperangan, Rasulullah itu di Madinah itu rata-rata 6 bulan perang, 6 bulan. Tapi beliau selalu menyediakan waktunya untuk istri dan anak-anaknya. Dikisahkan sampai Rasulullah itu kejar-kejaran dengan Aisyah, main umpet dengan Aisyah, kemudian bagaimana melayani di tempat tidur. Jadi itu bagi suami-suami bagaimana melayani keluarga, anak, istri, seperti itu Rasulullah. Dan terakhir, bagi laki-laki wajib ada 4 mazhab, hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan salat di masjid atau musala bagi laki-laki itu sunnah muakkad. Tapi 3 mazhab lain mengatakan wajib laki-laki salat di masjid atau di musala pada waktu salat 5 waktu. Nah, oleh karena itu, sebagai pesan saya yang terakhir ini, bapak-bapak yang kemudian kesibukan apapun, apakah dekat kantor, tempat kerja, atau di rumah, salatlah 5 waktu di masjid atau musala. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga demikian, maka masjid menjadi pusat budaya, pusat peradaban, pusat kegiatan. Hari ini kita lihat bahwa rata-rata masjid itu ada yang 1 saf, ada yang setengah saf, apalagi salat subuh seperti itu. Nah, orang Yahudi tidak takut kepada 7 juta yang di Monas. Orang Yahudi tidak takut kepada berapa puluh juta pun orang Islam di Indonesia, rakyat Indonesia unjuk rasa demonstrasi. Tapi orang Yahudi hanya takut pada 2 hal. Yang pertama, salat subuhnya sama dengan salat Jumat. Yang itu sekarang di Turki itu sudah mulai kelihatan salat subuhnya sudah hampir salat Jumat. Nah, jadi kalau sebagai penutup, ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya, suaminya, anak laki-laki yang sudah dewasa, salat di rumah, kasih mukena buat mereka. Karena mereka itu perempuan. Salat di rumah. Salat di rumah. Bukan salat di masjid. Maaf bapak-bapak mendengar yang belum datang ke masjid, ke musala. Jangan tersinggung. Tapi ini untuk mengingatkan kita supaya kita meramaikan masjid. Saya kira itu masih bisa catatan pada pagi hari. Terima kasih Bang Dullah. Terima kasih. Syukran. Sampai bertemu Jumat mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.